Nah, tadi saya dengar Kak Widi diangkat sebagai anggota Komisi B, sedangkan Elmi sebagai anggota Komisi A. Kendalanya itu adalah untuk memberikan saran yang relevan gitu loh kepada teman-teman yang ada di kepanitiaan tersebut. Jiwa-jiwa saya ingin mengompor itu bergejolak gitu kadang, cuman gimana ya, harus ditahan gitu karena Wah, jiwa-jiwa ngompor yang harus ditahan ya sebagai anggota DPM ini. Oke, mungkin Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Halo Sobat NutriCast, gimana nih kabarnya? Balik lagi bersama kami dengan cerita baru dari pengalaman narasumber kita. Nah, kali ini saya Akila Rizka Fatihah sebagai moderator mau ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber kita, yaitu Kak Widi Ferry dan juga Elmi Ferdi Hasan. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol bareng Kak Widi dan Elmi. Daripada lama-lama, yuk kita hubungin ke kakaknya. Assalamualaikum, halo Kak Widi dan Elmi. Gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Waalaikumsalam Akila, alhamdulillah kabar saya sehat dan semoga kedepannya juga sehat ya, walaupun banyak tugas dan praktikum-praktikum yang menanti ya. Waalaikumsalam Kila. Alhamdulillah sehat ya, walaupun sedikit tertekan karena banyak kegiatan. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mau ucapin terima kasih sama Kak Widi dan Elmi sudah berkenan menjadi narasumber di NutriCast tahun 2022 episode ke-14 ini. Terima kasih kembali, terima kasih juga sudah ngundang kami sebagai narasumber untuk Nutrition Podcast kali ini. Amin. Sama-sama Kila. Terima kasih juga sudah mengundang kami berdua di podcast episode kali ini ya. Mohon kerjasamanya untuk beberapa menit ke depan. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mulai podcastnya, Kak Widi dan Elmi bisa perkenalkan diri dulu ya, dari nama lengkapnya dan juga dari gizi tingkat berapa, oke? Oke, mungkin saya yang pertama dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Widya Ferry, panggilannya Widi. Saya dari gizi tingkat 2A. Oke. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Elmi Ferdi Hasan dari jurusan Gizi dan Dietetika tingkat 1A. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Widi dan Elmi. Jadi di NutriCast kali ini kita kedatangan narasumber kita yang hebat dan luar biasa. Nah, kita tanya sedikit nih sama Kak Widi dan Elmi, sekarang kesibukannya apa ya? Untuk kesibukan ya, mungkin akhir-akhir ini sih sibuk ngejar deadline KTI ya. Karena soalnya deket banget deadline-nya, jadi lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik-hektiknya buat ngejar deadline KTI. Dan juga sibuk mempersiapkan diri untuk uprak minggu depan sih. Wah, sama dong Kak. Kila sebagai sesama tingkat 1 tahu dong pasti apa kesibukannya kita akhir-akhir ini. Tentu saja mempersiapkan diri untuk uprak minggu depan. Kurang lebih sama ya kesibukannya. Dan untuk Kak Widi yang lagi ngerjain KTI, semoga deadline KTI-nya kekejar dan dilancarkan segala urusannya. Dan juga untuk kita semua para pendengar NutriCast yang lagi sibuk-sibuknya uprak, semoga dilancarkan urusannya dan juga mendapatkan nilai yang diinginkan. Amin. Kita mau nanya lagi nih sama Kak Widi dan juga Elmi. Kalau di kampus nih lagi ikut organisasi apa sih dan juga jabatannya apa tuh? Awalnya sih saya nggak ikut organisasi ya, tapi akhir April kemarin itu saya diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang dikenal sama teman-teman semua DPM, itu sebagai anggota untuk Komisi B. Yeay, selamat Kak Willy. By the way, saya juga anak DPM loh. Tapi kalau saya sendiri itu dari Komisi A. Wah, kita ucapin selamat dulu nih untuk Kak Widi yang baru saja diangkat menjadi anggota DPM. Nah, tadi saya dengar Kak Widi diangkat sebagai anggota Komisi B, sedangkan Elmi sebagai anggota Komisi A.
Nah, bisa dijelasin tuh maksud dari komisi B apa, dari komisi A apa, mungkin dari tugasnya atau apa, bisa dijelasin nih bagi teman-teman Nutrikes yang belum paham. Jadi untuk tugas dari Komisi B di DPM itu sendiri tuh seperti untuk mengawasi kehadiran kepanitiaan, terus tuh meminta laporan pertanggungjawaban program kerja ke BEM, HMP atau HMJ sama UKM. Terus itu mengkoordinasi juga tentang steering komite ST yang biasa di acara-acara kepanitiaan seperti itu. Terus juga untuk mengumpulkan aspirasi dari mahasiswa, ada yang namanya juga izin promosikan program kerja kami dari Komisi B itu namanya keluh kesah mahasiswa K2M. Jadi di situ mahasiswa-mahasiswa tuh bisa mengeluh kesahkan apa aja sih dari kampusnya ini yang pengen dikeluh kesahkan. Jadi itu, dan ingati itu namanya rahasia ya, jadi nggak bakal disebarluaskan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terus tuh juga Komisi B ini juga untuk mengatur kayak sebagai pusat gitu loh informasi dan data, dan untuk Instagram DPM sendiri itu lebih difokuskan dikelola oleh Komisi B itu sendiri. Terus tuh kami juga menjadwalkan audiensi bersama petinggi-petinggi seperti itu. Untuk Komisi B sendiri sih itu ya tugasnya yang saya pahami sampai sekarang. Nah, kalau dari Komisi A sendiri itu, semua kegiatannya itu pasti berbau dengan keuangan. Seperti meminta laporan pertanggungjawaban terkait dengan dana kegiatan, melihat dana kegiatan yang bekerja sama dengan bendahara di kegiatan tersebut, mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada ketua, mewakili ketua apabila berhalangan hadir, terutama pada setiap kegiatan pengelolaan keuangan organisasi, merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi, mengawasi rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi, mengawasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Nah, untuk Komisi C sendiri, berhubung tidak ada perwakilan, jadi saya izin paparin sedikit. Untuk Komisi C sendiri itu, mereka itu kerjanya mengawasi keaktifan pengurusan dari organisasi seperti BEM, HMP, HMJ, serta UKM, mengawasi program kerja yang dibuat oleh BEM, HMP, HMJ untuk bisa berjalan dengan baik, serta akan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua DPM, meminta jadwal latihan dan kegiatan kepada UKM, serta meminta laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang diikuti setiap maksimalnya itu 1 bulan kepada UKM atau Ormawa tersebut. Begitu. Wah, habis dengar penjelasan dari Kak Widi dan Elmi, jadi tahu ya ternyata tugas dari DPM baik di Komisi A, B maupun C itu ternyata banyak juga. Tapi kalau dilihat sebenarnya seru juga sih, ada yang ngatur keuangan, terus jadi tahu keluh kesah teman-teman di Poltekkes, terus ngawasin keaktifan anggota dan lain-lain. Mungkin teman di Nutrikes habis denger ini jadi tertarik ya, jadi pengen cepat-cepat daftar di DPM tahun depan. Nah, mungkin bisa tanya-tanya dulu ke Kak Widi dan Elmi kalau sudah tertarik. Nah, terus saya mau nanya lagi nih, ada nggak pengalaman seru atau pengalaman yang nggak bakal dilupain oleh Kak Widi dan juga Elmi selama menjabat jadi anggota DPM? Ya, walaupun memang mungkin baru saja diangkat, tapi mungkin sudah ada pengalaman yang gak bakal dilupain nih selama menjabat di DPM. Bisa diceritain dong. Pengalaman yang gak bisa dilupain ya. Sebenarnya waktu saya masuk itu di DPM itu lagi di tengah-tengah proker gitu loh. Jadi ada suatu kepanitiaan gitu. Jadi saya ada di tengah-tengah proker itu berjalan waktu saya masuk. Dan yang paling gak dilupain itu pas pertama kali saya ketemu mereka, kayak teman-teman DPM ini, ketemu teman-teman DPM itu sangat ramai ya, maksudnya kayak sangat menyambut saya yang bahasanya sebagai orang baru gitu loh, orang luar yang baru masuk gitu loh. Mereka sangat menyambut gitu loh, jadi kayak saya merasa kayak gimana ya, kayak hangat gitu loh suasananya di tempat itu gitu. Saya jadi bisa menyesuaikan diri, saya jadi bisa lebih berekspresif gitu loh di situ.
karena mereka tuh sangat menyambut dan hangat gitu loh. Jadi mereka juga kayak berbicara tuh sebagai teman gitu, teman, adik dan kakak gitu loh, lebih santai gitu loh pembawaannya. Jadi ya itu aja sih kayak pengalaman berapa berapa bulan terakhir ini dari saya yang sulit dilupain sebagai anggota DPM seperti itu. Eh, Kalau dari saya tuh, ini kan pertama kalinya saya ikut organisasi kepanitiaan kan ya. Buat first experience saya ikut organisasi itu, saya seneng gitu bisa join ke DPM. Karena awalnya itu saya mikir kayak, ih bakal susah nih berbaur sama orang-orang baru. Apalagi harus jaga sikap profesional ya yang namanya ikut kepanitiaan gitu. Awal-awal saya mikir gitu kan. Tapi mungkin karena faktor orang yang sedikit kali ya, jadi saya ngerasa kayak punya keluarga baru gitu di DPM. Juga pas pertama kali ketemu sama teman-teman dari DPM waktu acara offline tuh, ternyata mereka anak-anaknya asik gitu, jadi cepet akrab gitu. Paling itu sih ya dari saya, karena kan ini pertama kali gitu buat saya. Yang saya pikir awalnya bakal susah banget, tapi ternyata nggak gitu, malah seru gitu, malah punya teman-teman baru gitu yang bisa diajak ngobrol atau tukar pikiran bareng gitu. Wah, benar-benar jadi kayak punya keluarga baru gitu ya, punya banyak relasi dengan teman seangkatan, kakak tingkat, dan juga adik tingkat. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Kan Kak Widi dan Elmi nih menjabat sebagai anggota DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, yang namanya perwakilan mahasiswa pasti banyak menampung aspirasi dan juga keluh kesah mahasiswa. Nah, ada nggak sih tantangan bagi Kak Widi dan Elmi selama menjabat sebagai anggota DPM? Mungkin kalau dari saya sendiri ya, tantangannya itu gimana kami sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa itu bersifat netral gitu kepada organisasi-organisasi yang ada di Poltekkes, Kemenkes, Kaltim gitu. Dan kendala lainnya itu juga dari saya pribadi tuh kayak, apalagi kalau saya sebagai SC dalam suatu kepanitiaan gitu, saya kendalanya itu adalah untuk memberikan saran yang relevan gitu loh kepada teman-teman yang ada di kepanitiaan tersebut, seperti itu. Itu aja sih kendala terbesar dan sulitnya saya beradaptasi gitu loh, karena ini kan baru juga, jadi saya sebagai SC itu baru juga, jadi itu kayak saya masih menyesuaikan diri gitu loh untuk memberikan saran-saran yang relevan, memberikan masukan yang relevan kepada teman-teman kepanitiaan seperti itu. Bener banget Kak Widi. Kalau dari saya itu persis banget, masalah terbesar yang saya hadapi itu dari pas nge-SC itu kan kayak kita tuh dituntut buat jadi penasihat di situ ya, sekaligus pengawas. Dimana kalau misalnya perbincangannya itu stuck, kita tuh dituntut buat bisa ngasih saran gitu ya, supaya bisa rapatnya itu terus berlanjut atau berjalan gitu kan. Tapi saya sendiri tuh untuk sekarang masih kurang bisa dalam memberikan saran-saran yang relevan begitu. Dan juga menjaga untuk tetap netral itu cukup susah ya, apalagi kalau pada saat kayak ada audiensi yang berkaitan dengan apa begitu kan, dimana DPM ini harus tetap ikut berpendapat tapi juga harus tetap menjaga sisi netralnya begitu. Jiwa-jiwa saya ingin mengompor itu bergejolak gitu kadang, cuma gimana ya, harus ditahan gitu, karena di situ posisinya saya berbicara sebagai seorang anggota DPM gitu, bukan perwakilan dari mahasiswa atau ormawa lain begitu. Wah, jiwa-jiwa ngompor yang harus ditahan ya sebagai anggota DPM ini. Oke, mungkin teman-teman yang sudah dengerin penjelasan dari Kak Widi dan Elmi ini bisa dicontoh ya, sifatnya harus netral, sebagai anggota DPM itu harus amanah terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Oke, mantap nih. Terakhir nih, untuk menutup obrolan kita tentang anggota DPM, boleh dong kasih motivasi dan semangat buat Sobat Nutrikes yang sudah setia mendengarkan Nutrikes supaya makin semangat untuk menjalankan dunia perkuliahan. Boleh dong Kak Widi dan Elmi kasih semangatnya.
Untuk pendengar Nutrika sekarang ini, semoga tetap semangat dan sehat selalu menjalani kehidupan perkuliahan yang berat ini ya. Dan semoga juga capeknya terbayar. Mungkin memang yang apa yang kita harapkan sekarang tuh memang belum tercapai, tapi tetap harus berusaha dan lakukan yang terbaik, juga berdoa ya. Dan percaya kalau di ujung sana, di ujung perjalanan kalian yang berat ini, kalian tuh bakal mencapai apa yang kalian harapkan satu-satu gitu loh. Mungkin gak langsung datang semua, tapi bakal tercapai satu-satu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, jangan menyerah. Hai Sobat Nutrikes, capek ya? Gimana? Udah ngerasa salah jurusan belum? Aku harap gak ada ya. Meskipun kita semua capek dan lelah ngerasa mau berhenti aja, ingat, kalian gak sendiri. Kita semua ngalamin permasalahan yang sama kok. Jadi, kalau kalian ngerasa lagi dalam kondisi yang sulit, kalian harus tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana yang kondisinya itu gak seberuntung kita loh. Tapi, mereka itu masih sanggup menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Apalagi kalian itu gak sendiri, teman-teman. Kalian itu punya teman-teman kalian yang seangkatan, dosen PA, kakak dan saudara sayang kalian, Tuhan kalian dan juga keluarga kalian yang always kasih dukungan dan support buat kalian supaya bisa terus semangat menjalani keseharian di dunia perkuliahan loh. Ayo semangat terus, tetap senyum buat hari esok yang lebih cerah, dan ingat kita mulai ini sama-sama, jadi ayo kita juga lulus sama-sama. Tetap semangat. Wah, terharu banget denger jawaban dari Kak Widi dan Elmi. Kata-kata motivasinya tuh benar-benar nusuk banget ya. Jadi benar-benar termotivasi untuk untuk melanjutkan perjalanan di perkuliahan gizi ini. Wah. Makasih banyak loh atas motivasinya. Semoga teman-teman yang denger juga makin termotivasi ya. Baik, mungkin segitu aja ya percakapan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi Sobat Nutrikes. Mungkin di antara Sobat Nutrikes di sini ada yang mau bergabung di keanggotaan DPM. Boleh banget tanya-tanya ke Kak Widi dan juga Elmi. Gak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat Kak Widi dan juga Elmi yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masing-masing. Terima kasih. Sama-sama Kilas, semoga Kilas semangat juga ya. Makasih loh sudah ngundang kami sebagai narasumber. Yeay, terima kasih juga untuk Akila dan teman-teman dari HMZ Gizi yang sudah percaya kepada kami berdua untuk menjadi narasumber di NutriCast episode 14 ini. Semoga di masa yang mendatang kita bisa bekerja sama lagi, oke? Ditunggu undangan berikutnya. Hehe. Bye-bye semua. Yeay, bye-bye. Nah, Sobat Nutrikes, terima kasih sudah mau mendengarkan dan mengikuti episode 14 ini sampai selesai. Menarik banget kan pembahasan kita tadi? Nah, semoga apa yang kami berikan tadi bisa memberikan juga manfaat bagi Sobat setia Nutrikes. Amin. Buat Sobat Nutrikes yang penasaran siapa narasumber kita selanjutnya, ikuti dan pantengin terus channel YouTube dan Instagram HMJ Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim ya. See you!